Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Taklim Al-Ittihad Ibu Ucum Suryati beserta seluruh pengurus yang lainnya, yang saya hormati para asatidzah, para Ketua Majelis Taklim dan para ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati, dan insyaallah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada Allah, pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih bisa diberikan kenikmatan dapat hadir bersama-sama dalam menjalani kewajiban kita sebagai muslimah, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat dan langkah ibu dari rumah hadir ke sini akan menjadi amal ibadah buat kita semua yang hadir. Amin. Ya Rabbal alamin. Shalawat dan salam sama-sama kita sanjungkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti ada manfaatnya. Ibu hadirat sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita sekarang sudah berada di bulan Dzulhijjah. Alhamdulillah, insyaallah ya. Bulan Dzulhijjah, kalau lagi ingat bulan Dzulhijjah, ingat yang lagi berhaji ya. Subhanallah, bulan-bulan Dzulhijjah ini yang namanya berhaji dari mulai persiapannya dari mulai bulan Syawal sampai haji. Udah mulai siap-siap ya. Kita juga udah mulai siap-siap kan ini ya. Dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Udah semua udah siap juga. Sama kita, cuma kita enggak berangkat ke Mekah, ada di sini buat pahalanya, buat amalannya, biar sama di sana, insyaallah bisa. Ya, bisa mabrur, kita juga bisa mabrur. Bedanya kalau dia mah di depan Ka'bah, di Arafah, kalau kita di Indonesia. Bisa nggak amalannya biar sama dengan yang di sana? Insya Allah sama. Cuman bedanya tempatnya. Waktunya insya Allah sama, beda tempatnya. Bagaimana buat memanfaatkan bulan haji ini biar kita lebih mabrur lagi ibadahnya, ya? Ibadah kita biar mabrur. Apa mabrur? Biar lebih baik lagi dari tahun-tahun yang kemarin, ya, dari hari-hari yang kemarin biar lebih baik lagi. Semuanya ibadah kita. Ya, alhamdulillah yang namanya bulan Dzulhijjah ini masya Allah ya, tidak ada amal soleh ya yang tidak lebih dicintai oleh Allah adalah beramal di bulan Dzulhijjah. Tuh, ibu ya. Jadi di bulan sudah bilang 10 hari bulan Dzulhijjah tidak ada amal soleh yang Allah sangat cintai. Pertama adalah di tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Itu subhanallah banyak manfaatnya, banyak keutamaannya, banyak hikmahnya yang betul-betul kalau kita enggak jalankan kita akan merugi, insyaallah. Ya merugi. Kenapa? Karena enggak dijalankan semuanya yang Allah sudah jelaskan dalam Al-Qur'an dan juga sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, 10 hari bulan Dzulhijjah mulai tanggal 1 ya. Bagaimana caranya biar kita ini betul-betul baik, dapatkan kemuliaan sama dengan orang-orang yang lagi berhaji di sana, dapat kemuliaan, dapat ampunan dosa ya. Sama kita juga kalau kita betul-betul mengerjakan dengan baik, dengan tulus dan ikhlas juga akan mendapatkan ampunan dari Allah ya. Ya, nanti kita belajar lagi. Di sana ada Quran yang namanya surat Wal Fajr. Apa? Wal Fajr walayali
Ya, fajar mana demi waktu fajar. Di sini Bu ada yang namanya wal fajri demi waktu fajar. Kita ini betul-betul yang dimaksud waktu fajar itu arti fajar di bulan fajar di tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Muharram. Ya, atau di bulan Dzulhijjah. Ada keutamaannya dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Cuma bulan Dzulhijjah yang ada 10 awal bulan Dzulhijjah ada kebaikan, banyak kemuliaan, yang lainnya tidak ada. Cuma bulan Dzulhijjah yang ada kurban. Cuma bulan Dzulhijjah yang ada haji. Ya, Masya Allah, ini manfaatnya, keutamaannya sangat luar biasa kalau kita betul-betul mengamalkannya dengan ikhlas dan baik, ya, insya Allah dapat kemakmuran. Ya, wal fajri demi waktu fajar. Apa fajar mana yang dimaksudnya Allah? Fajar bulan Dzulhijjah dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Ya, di situ demi waktu fajar. Apa demi waktu fajar seperti itu? Demi, yang namanya demi itu kan kosam, ya, sumpah. Allah bersumpah, barang siapa yang beramal soleh di bulan Dzulhijjah di waktu fajar, itu pahalanya beda dengan pahala-pahala yang bulan-bulan yang lain. Kalau kita sholat di bulan yang lain dapat pahala, tapi kalau di bulan Dzulhijjah tanggal 1 di bulan Dzulhijjah lebih banyak lagi pahala. Ya. Makanya Rasul ada ajarkan pada kita di bulan di tanggal 1 bulan Dzulhijjah, tingkatkan amal ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, tingkatkan. Kenapa? Biar sama yang lagi haji juga tingkatkan ibadahnya, ditingkatkan. Ya, baik tingkat ibadah apa? Ibadah yang wajib dan yang sunnah. Apa yang wajibnya? Ya, contohnya sholat yang wajib, yang 5 waktu yang wajibnya. Itu kerjakan terus, jangan nggak dikerjain. Ya, yang sunnahnya ada sholat sunat qobliyah, ba'diyah, ada sholat sunat duha, ada sholat sunat apa lagi? Istikharah, ada sholat sunat tahajud, ada sholat sunat wudu. Ya, itu kerjain lagi kapan? Sekarang biar apa? Biar mendapatkan ampunan Allah dan dapatkan kemuliaan. Biar sama dengan orang-orang yang berhaji, sama yang berhaji juga sedang menambahkan, ya, ketaatannya pada Allah. Semua amalan-amalannya yang dulu-dulunya gak pernah kerjain, dikerjain. Ya, kalau lagi bawa yang haji, bawa umroh, biasanya mereka kalau sana saya kerjainnya tasbih. Apa kata jemaah ustazah, saya gak pernah kerjain tasbih kalau di rumah. Ya, terus saya bilang ayo sholat rawatib nih yang pernah itu, yuk rawatib. Ya juga apa sholat apa habis maghribnya, ya harus kita kerjakan yuk. Saya bilang pada dikerjain, kenapa? Di sana nggak ngapa-ngapain, jadinya kita banyak sholat ibadahnya banyak. Ya, makanya sesuai dengan perintahnya tingkatkan amal soleh kita. Ya, jadi sholat kita ditingkatkan sekarang ditingkatkan. Yang wajib tingkatkan, sedekah wajib enggak? Wajib tingkatkan. Ya, baca Quran wajib enggak? Tingkatkan. Biasa cuma sedikit, kadang banyakin. Ya, usahakan 10 hari itu khatam 30 juz. Bisa? Kejar waktu, kerja kemuliaan Allah. Kalau di bulan Ramadan kita kerjanya apa? Di bulan Ramadan kerjanya apa? Kejar apa kita, pahala apa? Pahala malam Lailatul Qadar. Kalau sekarang enggak 10 malam Dzulhijjah. Ya, usahakan 10 malam ini 30 juz hatam. Lalu bagi 30 dibagi 10 berapa berarti? 30 dibagi 10 berapa? Tiap harinya berapa jadi? 3 juz. 3 juz dibagi 5 waktu berapa? Coba 3 juz bagi 5 waktu. Ya, paling juga 1 juz berapa 1 juz? Enggak kan ya? Tiap hari ada berapa 1 juz ya? Udah tuh. Insya Allah ada 30 hari 10 hari. Ya, kejar kemuliaan ini, kejar ampunan Allah ini di bulan Dzulhijjah. Kejar,
jangan ya 30 juz malah bisa ya. Kalau satu kali baca itu dulu kalau 30 juz nggak satu. 30 dibagi 10 hari berapa jadinya? 3 juz kan? 3 juz dibagi 5 waktu 6 berapa coba? 6 lembar. 3 dibagi 5 tuh 3 juz bagi 5 ya. Tinggal berapa? Paling juga tinggal berapa? 2 juz harian ya. Udah tuh sewaktu atau 1 juz 1 waktu dah. Jadi sehari itu udah 5 juz. Ya biar 5 juz 10 hari akan kita sanggup? Sanggup? Usahakan. Kenapa? Kita pengen memperoleh ampunan Allah. Pengen betul mendapatkan kemuliaan dari Allah. Ya itu ya wajib baca Qurannya. Jadi yang wajib dilaksanakan, yang sunnah pun dilaksanakan. Sholat taubatnya, sholat duhanya harus usahakan kerjakan sekarang. Tingkatkan ibadah kita. Jangan menurun jangan. Ini 10 hari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Tuh, ibu ya tiap hari itu ada keutamaannya. Saya nggak lihat yang lain keutamanya. Jadi lihat keutamaan 10 hari bulan Zulhijjah itu sangat luar biasa. Allah ampuni dosa kita, ya. Allah berikan kita ini rahmatnya. Oh, masya Allah, Bu. Insya Allah ya bisa ya. Nah, jadi semua yang wajib ibu tekankan, yang sunah ibu tambahkan. Ya, itu. Apalagi amalan-amalan kita biar sama nih, biar kita dapat kemuliaan dari Allah. Ya tadi udah sebutin biar 10 di bulan Muharram ini biar dapat ya. Wal fajri kata Allah walayalin asr, tidak cuma sekedar waktu fajarnya aja dapat kemuliaan, dapat pahalanya banyak ya. Malamnya pun sama. Malamnya salat malamnya itu kan tambahkan semuanya. Ya, tambahkan sholat witirnya, sholat tahajudnya, kerjain, ya, kerjain, jangan gak dikerjain. Sayang, kenapa sekarang banyak ampunan Allah sekarang, ya banyak sekarang, betul-betul menjadi kalau kita jadi kemuliaan, tapi punya kemuliaan, muliakan dirimu sendiri, Allah akan muliakan. Kalau kita cinta sama Allah, ikutin apa yang Rasulullah contohkan. Yang enggak dicontohkan jadi yang dicontohkan aja yang diikutinya. Insya Allah ya. Apalagi amalan yang lainnya. Masya Allah. Jadi enggak sekedar paginya aja ya. Walayalin asy, malamnya pun sama. Malamnya sholat malamnya, sunahnya semuanya dikerjakan. Jangan enggak dikerjakan. Ya, ini sumpah Allah sampai sumpah. Ya, banyak Allah sumpahnya di Al-Qur'an banyak. Wal fajri, demi waktu fajar. Walayalin asy, demi waktu dan lagi wal duha, demi waktu duha. Wal asri, demi waktu. Semuanya itu Allah sumpah demi. Artinya apa? Biar kita betul-betul meyakinkan, tambah yakin. Artinya apapun yang Allah perintahkan itu tidak perlu diragukan lagi. Jawabannya apa? Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Semua yang ada di Al-Qur'an yang sudah dicontohkan dengan Rasulullah tidak perlu diragukan lagi. Tuh, ya. Jangan diragukan lagi, ikutin. Jangan ikutin yang lain-lain, ikutinya Allah dan Rasulnya. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita bisa ya manfaatin bulan Zulhijjah. Kemarin kita belajar bulan Zulhijjah, sekarang bulan Zulhijjah. Ya, jadi ada supaya Allah itu betul-betul Allah itu meyakinkan agar kita semuanya itu yakin lagi untuk dapat mengerjakannya. Ya, terus lagi apa lagi? Ya perintahnya lagi kata Allah puasa sunnah. Bu, dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 7 niatnya beda. Ya, niatnya beda. Niatnya apa? Niatnya puasa haji, bulan haji karena Allah. Tanggal 8 lagi beda lagi niatnya. Ya, apa niatnya? Hari tarwiyah. 9 niatnya beda lagi. Hari Arafah. 10
Udah gak ada, adanya sholat Idul. Beda-beda. Dari tanggal 1 ke tanggal 10 niatnya beda-beda. Ya, itu beda. Jadi tanggal 1 ke tanggal 7 niatnya puasa sunnah haji. Puasa sunnah bulan Dzulhijjah karena Allah. Puasa biar puasain, puasa biar apa? Biar kita dipuasa kenapa? Karena kita ini banyak dosa. Biar dapat ampunan dari Allah, banyakin puasa. Kenapa? Hikmahnya orang puasa bisa menjaga lisannya, bisa menjaga pandangannya, bisa menjaga pendengarannya dengan baik. Karena lagi dipuasain, nggak mungkin kalau lagi puasa nyeritain orang kan nggak mungkin. Ya, kenapa nggak mungkin? Takut nanti nilai pahalanya hilang. Ya, nggak mungkin mata ini buat maksiat, takut. Ya, kenapa? Pahala kita yang lainnya hilang gara-gara maksiat kita. Makanya harus betul-betul puasa. Puasanya karena Allah bukan sekedar puasa menahan lapar dan haus, tapi puasa betul-betul menahan hawa nafsu kita, bisa mengendalikan nafsu kita. Nafsu yang tidak baik betul-betul bisa dikendalikan, bisa mengendalikan keinginan kita. Ya, jangan ikut keinginan kita, ikutnya keinginan Allah. Ikutin keinginan Allah. Keinginan kita aja terbelakang. Keinginan Allah, ya, biar kita dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi puasa di bulan di tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Kalau nggak sanggup dari tanggal 1 sampai tanggal 10, ya, hari ini puasa, besok enggak boleh. Karena sunnah kita biar, ya. Mau sanggup nggak sanggup lagi, paling tidak tanggal 8-nya puasa. Nggak sanggup juga tanggal 8-nya, paling nggak 9 lah kudu puasa. Ya, 9 Dzulhijjah, ya, kudu puasa. Tuh, entar kalau tanggal 10-nya jangan puasa, ya, masya Allah. Jadi harus dikerjain, sayang kalau nggak dikerjain, ya, diusahakan biar kita ini puasa. Ya, mumpung lagi ada kesehatan, mumpung lagi ada kesempatan, insya Allah gunakan dengan sebaik-baiknya berpuasa. Puasa insya Allah, puasa berbicara yang tidak baik, puasa pandang sesuatu yang tidak baik, puasa mendengarkan sesuatu yang tidak baik, puasa hati ini, ya, benar-benar menjaga hatinya, jangan sampai hatinya ini berbuat yang tidak baik, niatnya tidak baik. Puasa ini, semoga Allah ampuni dosa kita. Banyak dosa apa enggak? Banyak Bu ya. Tapi sedikit taubat enggak? Banyak dosa. Bertobatnya berapa kali seharinya? Kali sehari sekali ya. Kalau lagi mau apa tahajud, ya. Mudah-mudahan biar rajin ya. Untuk apa tobat itu dengan sholat bisa, dengan baca istighfar bisa, ya. Malah banyak-banyakin sekarang, ya, banyakin berzikir. Zikir itu wajib apa ya? Wajib banyakin zikir. Zikirnya harus kita zikir ini banyak takbir dari mulai tanggal 1 sebetulnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita kan enggak. Jadi pas tanggal 10-nya, ya. Mulai dari tanggal 1 udah mulai enggak apa-apa, ya. Tapi lihat waktunya atau lihat tempatnya di mana. Jangan di tempatnya harus yang sesuai. Kita nggak ngapa-ngapain di rumah. Takbir sendiri aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa takbir? Memang harus banyak takbir kata Allah. Disunahkan banyak takbir, banyak tahmid, banyak baca tahlil dan sekarang. Dari mulai tanggal 1 kemarin. Nanti tanggal 9-nya udah pas pengorbanan, udah pas pengorban harus semua harus. Ya, seperti itu. Jadi banyakin takbir, banyakin tasbih, banyakin sholawat. Kapan? Dari mulai tanggal 1 ke tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Ya biar ini sama, orang-orang yang di Mekah juga sama, banyakin lagi baca sholawatan, banyakin baca tasbih, ya, semuanya lagi zikir. Apalagi kalau pas tanggal 8, masya Allah, ya, talbiyahnya labbaik Allahumma labbaik lagi 7 Arafah. Sampai Arafah juga sama. Nanti pas dari Arafah ke Muzdalifah sama masih takbir dia.
takbir. Ya, kita kalau lagi pas lagi di Arafah sampai Mina takbir lagi sampai dia melontar takbir sama. Kita juga banyakin takbir kata Rasul. Takbir, tahlil, tahmidnya dibaca mulai dari tanggal 1. Ya, gak usah kita lihat tempatnya di mana kita membacanya biar orang agak bingung lah itu kok udah lebaran duluan kan belum lebaran kan itu kalau orang yang belum tahu ilmunya kan ya. Padahal seluruh Rasul itu dari mulai tanggal 1 udah baca takbir kita. Ya, kita umumnya tanggal 9 biasanya ya tanggal 9 lagi pas mau menyembelih tanggal 10 biasanya ya. Kita belajar korban apa yang ada larangan korban, sunah korban, masya Allah. Ya biar tahu semuanya. Jadi gitu ya. Jadi banyakin lagi apa sholat sunahnya, terus banyakin baca Qurannya dibaca. Ya insya Allah udah hafal puasanya udah. Apalagi yang memperbanyak sholat tobat banyakin. Tadi udah dibilang sholat tobat banyak, istighfar banyak, sholawatnya yang banyak. Ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh pakai Sayyidina, boleh nggak pakai Sayyidina, jangan debat. Ya, yang mau pakai mangga, yang nggak pakai nggak apa-apa, tidak masalah. Ya, udah. Jadi udah pertama tingkatkan amalan soleh kita yang banyak, baik yang wajib maupun yang sunnah. Keduanya kita banyakin puasa sunnah dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Niatnya beda-beda ya. Tanggal 1 tanggal 7 niatnya puasa di bulan Dzulhijjah sunnah karena Allah. Tanggal 8-nya puasa Tarwiyah, tanggal 9-nya puasa Arafah. Ya, insyaallah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Jadi ya, biar kita jadi betul-betul jadi hamba Allah yang baik, hamba Allah yang takwa, biar ada kemajuan ketakwaannya. Jangan sekedar cuma di mulut aja saya bertakwa pada Allah, tapi nyatanya tidak ada, prakteknya tidak ada, ya tidak ada, amalannya tidak ada. Harus diwujudkan. Saya bertakwa. Jadi semua apa yang dimintakan Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah dilaksanakan. Insya Allah. Apalagi sunnah yang lainnya. Sunnah yang lainnya adalah berkurban. Berkurban, ya. Ibu udah pada berkorban insyaallah ya. Nanti pada tanggal 10 Dzulhijjah ada pemotongan kambing kurban. Ya, kurban itu adalah sunnah-sunnah yang ada kita jadi. Sunnahnya apa aja sih buat orang berkurban? Dan larangannya apa aja buat orang yang sedang berkurban? Bu, kan kita kan kebanyakan ya kalau orang kurban langsung aja dititipin di masjid. Ini korban saya, udah gitu aja nih ya. Tapi ada larangannya, ada sunnah-sunnahnya buat orang yang berkurban. Ya, ada sunnah-sunnahnya, sunnahnya yang betul-betul yang ada kaitannya dengan korban kita, ya. Itu yang harus dikerjakan. Ya, banyak orang kayak gitu ya. Taruh aja nih korban saya udah, gitu aja. Ya, harusnya apa sunnahnya apa dia nggak tahu. Ya. Nah, karena kita di sini lihat ada hadis Nabi di sini ya. Masya Allah nih hadis Nabinya ya dari Ummu Salamah radhiyallahu an bersabda, apabila telah masuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, nih Bu, dan salah seorang di antara kalian ingin berkorban, maka janganlah memotong rambut dan memotong kuku sedikit pun nggak boleh. Tuh, ya Bu ya. Itu seperti itu. Ini larangannya. Jadi kalau kita udah niat berkorban nih, ya, itu ada larangannya. Jadi saat kita udah niat korban kita, kambing ini, hewan kita udah taruh di masjid, kapan nih? Di tanggal 1. Mulai tanggal 1 ke tanggal 10 itu jangan potong kuku, jangan potong rambut, jangan potong apa? Pokoknya rambut diri kita semuanya jangan ada yang potong, jangan mencukur, nggak boleh. Itu larangannya. Ya, bukan kambingnya yang dicukur, bukan kambingnya yang dipotong kukunya, tapi yang korbannya. Kenapa? Ya, harus seperti itu. Jadi yang korbannya, oh saya korbannya baru nanti hari min 3,
mulai kasih hewan kurbannya, saat itu ibu dilarang aja terus dijalankan. Tidak boleh potong rambut, tidak boleh gunting kuku, tidak boleh mencukur rambut. Potong rambutnya, dicukur rambut itu, rambut yang ada di badan kita. Sama dengan orang sedang ihram. Ya, orang sedang ihram tidak gitu, nggak boleh nyukur rambut nggak boleh. Orang lagi pakai ihram nggak boleh. Bicaranya harus yang bagus, ya, nggak boleh bicara jorok, nggak boleh berkelahi. Sama dengan kita di sini. Saat bulan ini kita jangan berperang, nggak boleh, kan kita belajar dulu kaidah. Jangan berperang di bulan Dzulqa'dah sampai bulan Dzulhijjah. Jangan ada perang, jangan ada ini misal ini membuat orang sakit hati, jangan. Ya, sama dengan orang sedang pakai ihram. Jadi apa yang di Mekah sana sedang pakai ihram, larangan ihram. Jangan rambut, jangan rambutnya ada yang jatuh sengaja, ya. Jangan mencukur rambut, bersihkan rambut, semua tidak boleh. Jangan bicara jorok, jangan saling debat, nggak boleh. Ya, sama, kita pun sama di sini sama. Peraturan Allah sama dimanapun ada sama. Harus dikerjakan. Dia dapat kemakmuran, kita pun dapat kemakmuran. Ya biar ada banyak ada dulu saya pernah di satu daerah yang namanya korban. Ini dimandiin dulu kambingnya, dicukur dulu rambutnya, dibersihin dulu kukunya, masya Allah. Dia salah tafsir. Yang nggak boleh digunting itu nggak boleh, jangan digunting-gunting dia. Ibu kalau digunting kukunya orang kambing, ibu bisa ditendang sama kambing. Ya, jadi megangin kukunya gitu, ini nggak usah. Ya. Jadi kita ini dilarang jangan gunting kuku, jangan gunting rambut, jangan mencukur rambut apa saja. Ya, jangan juga. Tidak boleh sengaja. Nah, kalau lagi digerak dibatal, tidak berkurang. Makanya, ya. Jadi harus betul-betul dikerjain itu. Jadi jangan apa nanti cuma nitip aja di masjid, ya, nggak dilihat lagi. Dianya cukur rambut, tetap orang mau lebaran cukur rambut biar rapi. Padahal dia udah naruh hewan kurban, enggak? Ya, kayak gitu ya. Tuh, yang buat yang berkurban, yang mau berkurban ini buat yang berkurban aja. Kalau yang nggak kurban kan jangan, silakan mau gunting rambut boleh, ya nggak kurban mah. Yang mewarik kurban, yang memotong kambing, ya. Tuh, ibu kan udah bisa niat, saya niatin, oh yaudah harus dilaksanakan itu, ya. Itu betul-betul harus dilaksanakan. Biar apa? Biar menambah kesempurnaan ibadah kita. Ya. Apa hikmahnya saat kita berkorban itu? Ya, betul-betul biar baik. Ya, sunnahnya bagi yang korban itu satu, ikhlas. Ya, ikhlas. Jangan nggak ikhlas. Karena Allah itu ngelihatnya bukan lihat bentuk kurbannya itu bentuk hewannya, tapi lihat keikhlasan hatinya. Benar enggak nih, ya, ikhlas. Kenapa? Karena yang sampai kepada Allah adalah keikhlasannya dan ketakwaannya. Bukan lihat kami yang gede, tidak, ya. Gede kalaupun enggak ikhlas enggak terterima. Biar ikhlas, ya, betul-betul ikhlas. Biar nanti jadi kita betul-betul takwanya betul-betul bagus takwanya. Dikerjakan baik, gede, ikhlas, masya Allah, itu yang terbaik. Ya, sekuat kemampuan. Tapi kan ada ukurannya, Bu, ya. Kalau kurban itu ada ukurannya. Berapa tahun ukurannya? Terus kan yang sempurna, artinya sebetulnya nggak ada cacatnya, ya. Kambingnya nggak ada cacatnya, yang bagus seperti itu dikorban. Insya Allah itu kendaraan kita buat nanti menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya berkorban. Insya Allah, Bu, ya, korban itu berapa kunjung? 3.500.000, ya. Yang pada, ya, kalau pengen yang kan suka ada dikumpul-kumpul itu, ya. Jadi 1 ekor sapi, alhamdulillah. Nah, itu mungkin tergantung sapinya berapa harganya, ya. Ibu kalau kira sedekah,
Ya, sedekah perintah Allah, jalan perintah Allah jangan dihitung-hitung. Ya, kenapa? Yakin Allah akan berikan kebaikannya lagi, kembali lagi uang kita kembalikan. Yakin Allah ganti dengan berlipat ganda. Ya, masya Allah. Saya kadang-kadang ini kayaknya sama bapak nih berdua lagi dan dia. Nih kita harus korban. Belum kelihatan ya Allah makan. Bismillah. Pas udah kemudian hari ada kabar kan gitu. Ini ya yakin ibu Allah maha kaya. Ya, yang penting kita ada ikhtiarnya. Allah makanya jangan ya boro-boro korban. Ya makan juga susah. Ibu itu doa, ibu tahu nggak? Doa ibu itu, ya boro-boro korban makan juga susah. Gitu. Bu, kita kan rezeki tiap hari dikasih Allah, tiap detik dikasih Allah rezeki kita. Keluarkan lagi, biar apa? Biar Allah tambah lagi nanti rezeki, tambah lagi rezekinya. Ya, kan ibu sudah paham betul. Ya hadisnya, orang yang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, dekatnya ke qaribun minan nar, dekatnya ke api neraka. Tuh, jangan pelit, jangan bakhil. Ya, setahun sekali cuma bulan haji yang ada perintah kurban, yang lainnya nggak ada. Mumpung, ya, Bismillah, Insya Allah, ya, yakin. Saya niat berkorban, pahalanya kebaikannya buat keluarga saya semuanya, buat orang tua kita semuanya. Gak apa-apa yakin, ya, yakin berkorban buat pahala, buat keluarga kita dapat semuanya dapat. Nabi begitu dia, ya, sekali berkorban ya buat keluarganya, buat semuanya, biar dapat kebaikan dari amalannya, gitu, ya. Insya Allah dia, mudah-mudahan kita bisa berkorban ya, Insya Allah, ya. Mau kambing beli kambing sendiri kayak mau urunan jadinya nanti sapi boleh silakan ya. Yang penting kita ada kurbannya insya Allah ya. Biar berkorban jangan pegang korban ya. Yang sunahnya udah ya, sunah berkorban itu harus ikhlas. Keduanya yang korban itu harus menyaksikan ketika menyembelih ya. Yang korbannya itu sunahnya menyaksikan ketika kambingnya disembelih. Lihatin, bukan nggak percaya, lihatin sunahnya lihat. Sambil apa? Sambil baca Bismillah dan takbir. Dia lagi mulai motong, kita juga Bismillah. Ya, Bismillah dan juga takbir. Dia lagi begini, apa lagi motongnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamd. Yakin, takbir, saksiin bu. Jadi buat panitia yang korban, kalau ada korban siapa nih? Panggil orangnya, suruh liatin. Jangan langsung potong-potong aja, enggak, liatin. Ya, suruh baca Bismillah, suruh baca doa betul ya. Tiap tetesannya, tiap semuanya, itu insya Allah akan mengabulkan doa kita. Ya, masya Allah akan melihatkan kita. Makanya kesempatan ini jangan dilewati. Ya, berkorban niatin ya berobat siapa yang udah banyak buat keluarga kita semua, pahalanya buat keluarga kita semua ya. Mau buat yang udah meninggal mana silakan boleh. Ya. Insya Allah jadi tambah berkah. Nggak ada orang yang sedekah itu jadi miskin, nggak ada. Ada orang yang miskin itu adalah orang yang tidak pernah sedekah. Ya, jadi orang itu nggak ada orang yang gara-gara sedekah jadi jatuh miskin, nggak ada. Ya, malah tambah berkah kalau orang yang sudah sedekah. Makanya tiap hari, apalagi sedekah subuh, pagi-pagi sedekah. Siapa nih? Sedekah dengan apa aja? Mau dengan bahasa yang enak, mau dengan makanan, ya, mau dengan tenaga kita, dengan doa kita. Ya, itu pagi-pagi hari subuh. Kenapa hari subuh? 2 malaikat turun ke buminya, ya. Yang satu mendoain orang yang bersedekah, doanya ya Allah, lipat gandakan orang yang sedekah hari ini, berkahnya rezekinya. Tuh, ya. Malaikat yang satu lagi apa? Ya Allah, sempitkan orang yang tidak sedekah pagi hari ini. Suruh disempitin sama malaikat. Tuh, ini ya, pantas tadi bilang orang yang sempit itu, orang yang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari teman-teman kita, dari manusia,
jauh dekatnya, qaribu minanar dekatnya ke neraka. Ya. Kedua itu udah apa sedekah subuh, ya harus dulu ya subuh. Apa nih yang kita bisa pakai, yang kita mau bisa amalkan, mau sedekahkan apa? Ada makanan, ya ada rezeki, ada apa? Ada yang lain paling tidak doain orang. Ya Allah, semoga orang yang hari ini sedang kesusahan, sedang apa ada kesakitan, disembuhkan ya Allah, lapangkan dadanya ya Allah. Doa, apalagi tahu si Anu lagi begini doainnya biar sehat, biar lapang penyakitnya, biar sembuh. Doain. Itu sudah sedekah kita bisa. Ada orang bicara yang baik, yang enak, yang tidak menyakitkan hati, itu sudah sedekah. Ya. Insya Allah itu harus betul-betul harus dikerjakan. Ya. Yang selanjutnya apalagi setelah udah nyaksikan baca bismillah, ikut takbir, bagi-bagi itu dagingnya. Ya, buat yang keluarnya boleh nggak makan, boleh sedikit. Ya, sisanya bagiin sama siapa? Fakir miskin, orang yang betul-betul belum pernah makan, artinya betul-betul yang fakir miskin. Ya, bagiin. Ya, jangan kita orang yang kaya juga pada ngambil, jangan. Itu haknya orang-orang yang tidak mampu, bagi dia. Ya. Jangan ini mah ada orang sono kupon orang sini. Jadi ya, pengennya dapat kupon aja udah orang mampu makan daging bosen kali kayaknya ya. Bagi kasih kesempatan buat orang yang lain. Memang kata Allah suruh sedekahin sama orang yang miskin. Ya, jangan kita mampu kena. Ibu mau nggak ada saya alhamdulillah. Kasih aja buat yang lainnya itu Bu. Ya, di jalan ya udah buat saya disimpan dan tuh ya. Masya Allah. Jangan dia bertahun-tahun berhari-hari disimpan. Buat orang yang miskin kalau lagi banyak sedekah, banyak rezekinya seperti itu, boleh dia makan, boleh dia jual kalau betul-betul kepepet. Ya, kalau yang susah. Saya Allah ini anak-anak lagi belum bayaran, anak-anak ini ada yang lagi banyak. Ya. Dari masjid ini banyak, nggak apa-apa, boleh, ya bayar itu. Apa yang kira-kira yang kita lihat? Kalau susah kepepet, nah silakan boleh. Buat orang yang tidak mampu, boleh. Yang mampu enggak, yang mampu bakal bisa kasih aja yang saya pakai. Ya, mudah. Tiba-tiba setahun sekali kan dia bukan dalam dan selimpah kita biar. Nanti insya Allah. Ya, itu jadi apa hikmahnya kita bisa berbagi pada orang fakir dan miskin. Ya, itu hikmahnya orang yang berkorban. Ya, masya Allah, makanya harus betul-betul apa yang Allah perintahkan pasti ada kebaikan buat kita, pasti ada bonus buat kita, buat diri kita bahagia. Pasti dunianya bahagia, akhiratnya bahagia. Nah, ya, jadi 10 hari ya awal bulan Dzulhijjah ini gunakan dengan sebaik-baiknya, banyakkan amal soleh kita, ya sholat kita yang wajib dan ini yang sunahnya harus ditingkatkan, ya yang wajib-wajib sedekahnya berapa aja sedekahnya, nggak usah sekemampuan kita, ya sedekahnya, apalagi lisannya dijaga, puasa gak sekedar cuma lapar dan haus, namun lisannya dijaga, dipuasain dari cara yang tidak baik, matanya dipuasain dari melihat ya yang tidak baik. Pokoknya hari ini dari mulai Dzulqa'dah kemarin sampai sekarang jangan berbuat maksiat, ya jangan berbuat maksiat, jangan berbuat dosa, jangan menyakitkan hati orang lain, jangan mencurangi orang lain. Tidak ada, banyaklah berbuat kebaikan, pasti Allah akan baik dengan kita. Ya, insya Allah, masya Allah ya. Jadi ini berkorban. Jadi ini kalian bertanggal berapa nih? Hari kedua ya, hari kedua bulan puasa. Ya, bulan puasa ya, alhamdulillah manfaat banget, hikmahnya banyak. Allah ampuni dosa kita. Orang yang puasa di Arafah, Allah ampuni dosa kita sama 2 tahun. Ya tahun yang lalu dan kita menjaganya, tahun yang akan datang jangan sampai kita berbuat dosa itu, bukan dosa yang akan datang ya. Yang kedepannya biar Allah jaga, kita jaga jangan sampai kita berbuat dosa.
Itu ya, insya Allah ya. Ini amalan-amalan kita di bulan Dzulhijjah. Ya, mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Ya, kita bisa betul-betul praktekkan, wujudkan cinta kita kepada Allah. Jangan cuma sekedar omongan aja. Ya, kalau kata sekarang kalau ya, omong doang. Ya, jangan lihat omong doang, intinya nggak ada. Ya berarti dosa ya. Ya mudah-mudahan jadi 10 malam ini, 10 Dzulhijjah ini kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi hikmahnya di bulan ini, bulan Dzulhijjah ini mengajarkan kita betul-betul dekat sama Allah, mengajarkan kita betul-betul ingat dengan perjuangan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Ya, mudah-mudahan amalan ibu di bulan Dzulhijjah ini mulai dari kemarin sampai nanti ya di tanggal 10 Dzulhijjah bisa dengan baik dijalankan dengan baik, dan kita akan mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira itu Bu ya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah ya, kurang lebihnya mohon maaf, yang benar datang dari Allah mari kita amalkan. Yang salah dari saya mohon maaf pada ibu dan juga semua yang dengar, dan juga mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari kita baca suratul Fatihah. Ya, kita mohon doa pada Allah dengan berwasilah suratul Fatihah. Kita yakin doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kita doakan buat kita semua yang hadir, Allah berkahi umurnya, Allah berkahi rezekinya, menjadikan hamba Allah yang selalu taat pada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang selalu orang yang berusaha untuk menjadi orang yang lebih takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan Fatihah ini kita mohon sama Allah semua saudara kita di Indonesia ya yang sedang berhaji, wabil khusus saudara kita, teman kita Ucas ini beserta Pak Imu ya. Semoga Allah selalu berikan kesehatan, berikan kemudahan dalam menjalankan ibadah hajinya, baik yang rukun maupun yang sunnah, kembali ke tanah air dan keadaan sehat walafiat, haji yang mabrur dan mabrurah. Dan juga yang ketiga, doakan orang tua kita ya. Kita begini kena orang tua ya. Doakan yang sudah kembali ke dalam Allah, semoga Allah ampuni dosanya. Ya, yang masih ada semoga Allah jaga ya, dan juga Allah pelihara dengan baik ya, dan juga bisa mengamalkan sisa umurnya untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiyah wa kulli nabi sholli al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhiri wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.